Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Qurratul Ain Firdaus dengan NIM 191351088. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu dan fungsi dari device manager, disk management, dan partisi ruang memori dan menggabungkan ruang memori. Untuk yang pertama, device manager. Device manager dalam komputer Windows adalah perluasan dari Microsoft Management Console. Device manager menampilkan seluruh hardware yang bisa dikenali oleh Windows. Tampilannya sudah dikelompokkan sedemikian rupa sehingga akan memudahkan pengelolaan setiap hardware yang ada. Lalu fungsi device manager. Untuk yang pertama, menunjukkan status suatu hardware, menunjukkan informasi detail suatu hardware, mengelola driver hardware, disable dan enable hardware, dan yang terakhir mengidentifikasi konflik antar hardware. Untuk membuka device manager, kita bisa ke komputer, lalu klik manage, dan terdapat device manager. Atau kita juga bisa membuka lewat kita klik start, lalu pada search box kita ketik device manager dan pilih device manager. Di sini terdapat semua perangkat yang sudah terpasang di PC. Yang pertama ada baterai. Bagi pengguna laptop dengan sistem operasi Windows 7, kita akan mendapatkan notifikasi consider replacing your battery sertai dengan munculnya tanda silang merah di icon baterai yang ada di sistem tray. Notifikasi yang muncul ketika Windows 7 menganggap baterai laptop sudah saatnya diganti. Lalu selanjutnya ada komputer. Komputer ini adalah alat yang dipakai untuk mengolah data. Lalu ada disk drive. Disk drive ini adalah alat tambahan yang digunakan untuk meletakkan piringan magnetik, memutar piringan dan menggerakkan head baca tulis pada posisi yang diinginkan ketika mengakses dari dalam disket. Lalu ada display adapter, yaitu salah satu kartu yang terpasang pada slot ekspansi. Kartu inilah yang memungkinkan komputer dapat menampilkan data ke layar monitor. Lalu selanjutnya ada DVD atau CD-ROM drive, yang berfungsi untuk membaca data dari sebuah compact disc atau CD. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory, yang artinya penyimpanan data yang hanya bisa dibaca. Jadi CD-ROM hanya bisa digunakan untuk membaca data, tidak dapat digunakan untuk menyimpan data. Lalu yang berikutnya ada IDA atau ATAPI Controllers, yaitu Advanced Technology Attachment, yang menggunakan 16 bit paralel digunakan untuk mengontrol peralatan komputer dan telah dipakai selama 18 tahun lebih sebagai standar. Yang selanjutnya ada Imaging Device, yaitu aplikasi pada komputer yang menampilkan output berupa gambar. Lalu keyboards, yaitu peranti untuk mengetik atau memasukkan huruf angka atau simbol tertentu ke perangkat lunak atau sistem operasi yang dijalankan oleh komputer. Lalu ada mice and other pointing device, yaitu peranti masukan yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data spasial ke dalam suatu komputer. Lalu monitors, yaitu perangkat output yang menampilkan aksara atau image diam atau bergerak yang diproses atau diperintahkan dari CPU melalui media input. Lalu ada network adapters, agar komputer bisa terhubung dengan suatu jaringan atau network. Berarti komputer tersebut membutuhkan suatu alat khusus yang dirancang untuk mengubah, mengirim, dan menerima data dari dan ke jaringan. Lalu ada prosesor, yang berfungsi untuk memproses semua perhitungan yang harus dilakukan oleh komputer. Lalu ada sound, video, and game controllers, yaitu sound card yang diperlukan untuk mendengarkan suara hasil olahan komputer. Jika ingin merakit komputer, maka lebih baik membeli motherboard yang sudah terpasang sound card di dalamnya. Kualitas sound card banyak dipengaruhi oleh chip DAC atau Digital Analog Converter untuk menerjemahkan output komputer ke monitor untuk menggambar atau desain grafik ataupun untuk bermain game. Diperlukan VGA yang tinggi kekuatannya. Untuk selanjutnya ada sistem device, yaitu sistem yang
mengintegrasikan aturan produksi dalam database berorientasi objek aktif atau OODB, sistem yang mendukung aturan event, aturan produksi yang berguna untuk beberapa tugas sistem database yang aktif, seperti memeriksa integritas kendala, asal pemeliharaan data, database pemantauan negara. Dan untuk yang terakhir ada Universal Serial Bus Controllers, yaitu berfungsi untuk menyediakan sistem interkoneksi yang sederhana, low cost, dan mudah digunakan yang dapat mengatasi kesulitan karena terbatasnya jumlah port I/O pada suatu komputer, mengakomodasi karakteristik transfer data skala luas untuk perangkat I/O, termasuk koneksi telepon dan internet, meningkatkan kenyamanan user melalui mode operasi plug and play. Lalu untuk penjelasan yang kedua yaitu tentang disk management. Disk management adalah sebuah software atau alat untuk mempartisi hard disk, baik hard disk internal maupun hard disk eksternal. Melalui disk management, kita bisa membuat beberapa partisi yang kita perlukan serta menghapus partisi jika tidak diperlukan. Fungsi dari disk management. Yang pertama, membuat atau menghapus partisi, drive logis, dan volume. Yang kedua, memformat partisi dan volume, lalu menetapkan atau mengubah huruf drive untuk volume hard disk, drive removable disk, dan drive CD-ROM. Yang keempat ada mendapatkan gambaran visual cepat sifat semua disk dan volume pada sistem, lalu membuat drive terpasang pada sistem yang menggunakan sistem file NTFS dan disk convert dasar ke disk dinamis. Untuk membuka disk management, kita bisa klik komputer, lalu klik manage dan terdapat di sana disk management. Atau juga kita bisa membukanya lewat klik start, lalu pada search box kita ketikkan disk partition. Maka akan muncul create and format hard disk partition. Ini adalah tampilan dari disk management. Di sini terlihat kapasitas dari penyimpanan pada PC. Jika kita klik pada salah satu partisi, maka akan muncul beberapa menu seperti berikut. Di sini ada format yang berfungsi untuk menghapus seluruh isi partisi. Lalu ada extend volume yang berfungsi untuk menggabungkan dua partisi menjadi satu. Lalu ada shrink volume yang berfungsi untuk membagi partisi dan delete volume yang berfungsi untuk menghapus partisi. Lalu untuk selanjutnya cara melakukan partisi ruang memori dan menggabungkan ruang memori yang telah dipartisi di perangkat komputer sebagai berikut. Pertama, kita klik kanan, lalu pilih shrink volume, kemudian tentukan jumlah partisi yang akan dibuat. Jika sudah, klik shrink. Jika sudah, maka akan ada drive baru, lalu klik drive baru tersebut, lalu kita klik lagi new single volume, klik next, dan ini adalah jumlah partisi yang sudah kita tentukan. Lalu klik next lagi, dan di sini ada pilihan nama untuk drive baru. Kita pilih, lalu klik next lagi sampai finish, lalu selesai. Untuk selanjutnya, cara menggabungkan ruang memori yang telah dipartisi. Pastikan ruang memori yang telah dipartisi kosong. Jika sudah, kita klik, lalu format, klik OK. Jika sudah, kita klik, lalu delete volume, dan klik yes. Lalu kita klik kanan, lalu pilih extend volume, lalu next dan finish. Dan ruang partisi sudah selesai digabungkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.